Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kamila Mubarakah dengan NIM 2161201065. Dari kelas 5A Keuangan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen pengendalian operasi MNC dalam mata kuliah Keuangan Internasional. Perusahaan multinasional atau yang sering disebut dengan MNC merupakan sebuah organisasi yang menjalankan bisnis dalam dua negara atau lebih. Ciri utamanya, perusahaan tersebut memiliki kantor penjualan dan dalam banyak kasus fasilitas di berbagai negara. Nah, keputusan MNC sendiri memiliki 3 keputusan sebagai pertimbangan perusahaan yang akan menjadi sebuah MNC. Yang pertama nih, pasar internasional yang dilayani, meliputi struktur pasar di negara tuan rumah, pendapatan per kapita. Yang kedua, produk atau jasa yang dipasarkan, meliputi mempromosikan produk domestik ke pasar internasional, lalu membuat produk baru. Yang ketiga, cara memasuki pasar internasional itu dengan cara apa? Dengan cara sourcing atau ekspor, aktivitas luar negeri, dan investasi langsung. Ada 4 cara nih memasuki pasar internasional dan tingkat pengendalian seorang pemiliknya. Yang tadi kita bahas itu kan ada sourcing atau produksi atau pembelian komponen dan dalam sebuah produk akhir. Kalau yang untuk ekspor sendiri itu pastinya kita tahu lah ya, barang-barang dikirim ke pasar luar negeri, tetapi tidak ada usaha pokok yang dilakukan ke arah menjadi sebuah MNC. Tidak ada perubahan misi, tujuan, dan strategi. Kalau yang untuk aktivitas luar negeri itu sendiri, arah peningkatannya ekspor untuk perubahan aktivitas. Banyak melibatkan perjanjian memberikan lisensi atau kerjasama usaha, penarikan, atau pekerjaan dengan warga negara di negara asing. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada investasi langsung. Komitmen dibuat terhadap investasi langsung. Investasi langsung, anak-anak perusahaan dibeli atau dibentuk. Misi, tujuan, dan strategi menjadi internasional jangkauannya. Mereka menjadi global dan perusahaan itu menjadi sebuah MNC. Untuk yang lingkungan manajer multinasional juga ada 4. Pertama nih, kebudayaan. Kebudayaan tuh meliputi apa aja sih? Kebudayaan itu meliputi apa yang dipelajari, kebudayaan yang seperti apa, atau yang beda-beda, kebudayaan yang mempengaruhi perilaku. Nah, kalau yang untuk ekonomi sendiri, itu bagaimana pengaruh ekonomi dengan lingkungan ini, peningkatan investasinya, secara langsung, politiknya, bagaimana sikap pemerintah, efisiensi pemerintah, stabilitas pemerintah. Kalau yang untuk teknologi, itu tingkat teknologi di luar negeri dan perkembangan teknologinya. Untuk manajemen perusahaan multinasional, yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan manajemen mempunyai kerumitan lebih besar dalam satu lingkungan internasional. Dibagi menjadi 2 nih, ada lingkungan domestik dan juga lingkungan global. Untuk yang lingkungan domestik itu budayanya sama. Kalau global tuh budaya beda. Lingkungan domestik itu bahasanya terbatas. Kalau lingkungan global multi bahasa atau banyak. Kalau lingkungan domestik juga itu satu sistem ekonomi. Yang global multi sistem ekonomi. Lingkungan domestik satu sistem politik, satu sistem hukum, satu sistem moneter, dan pasarnya serupa. Kalau yang untuk lingkungan global itu multi sistemnya ekonomi, sistem politiknya multi, sistem hukumnya multi, sistem moneternya juga multi, dan pasarnya tentunya berbeda. Nah, sedangkan yang kedua itu fungsi pengorganisasian. Di sini ada desain produk, yaitu ada presiden. Staf divisinya tuh ada produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia yang meliputi divisi produk A, divisi produk B, dan divisi produk C. Nah, selanjutnya itu desain geografisnya. Kalau yang tadi kita desain produk, sekarang kita berlalu ke desain geografis. Cukup berbeda karena di sini tingkatan atas adalah presiden, kemudian dibagi menjadi staf divisi di mana ada produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya. Lalu dibagi lagi menjadi 3 di mana ada manajer Eropa, manajer Amerika Selatan, dan manajemen Amerika Utara. Dan masing-masing dalam kategori manajemen tersebut meliputi produksi, pemasaran, dan keuangan. Nah, yang untuk desain fungsionalnya sendiri itu juga cukup berbeda. Karena di sini kita paling atas ada presiden,
kemudian dibagi menjadi 3, di mana ada wakil presiden produksi, wakil presiden pemasaran, wakil presiden keuangan, dan dalam masing-masing tersebut adalah 3 negara yang kita sebutkan tadi, yaitu Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Nah, yang ketiga itu ada fungsi kepemimpinan, di mana pemimpin ini pastinya ada yang pemimpin formal dan ada pemimpin yang informal. Kalau untuk yang keempat itu ada fungsi pengendalian, di mana pengendalian pendahuluan ini preliminary control. Selanjutnya pengendalian bersamaan atau concurrent control. Terus ada pengendalian umpan balik atau disebut feedback control. Nah, selanjutnya bagaimana nih mengelola orang di perusahaan multinasional? Kita bisa sebutkan di sini adalah manajemen perusahaan MNC yang efektif itu memerlukan para manajer yang memahami kebutuhannya, nilai-nilai, harapan-harapan orang-orang di negara di mana MNC itu beroperasi. Lalu sebuah keputusan pastinya penting, fasilitasnya bagi MNC itu sendiri adalah apakah menggunakan manajer asing atau lokal untuk memimpin di luar negeri. Untuk penganggaran modal multinasional ini sendiri, meskipun prinsip-prinsip dasar yang sama dari analisis penganggaran modal berlaku baik untuk operasi di luar negeri maupun domestik, terdapat beberapa perbedaan utama. Yang pertama itu estimasi kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Yang kedua itu arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan sehingga terkena risiko nilai tukar. Nah, selanjutnya itu dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik pemerintah negara asing maupun pemerintah negara lokal, negara asal. Nah, pemerintah asing di sini tuh dapat membatasi jumlah kas yang dapat direpatriasi ke perusahaan induknya. Oleh karena itu, dari perspektif perusahaan induk, arus kas yang relevan untuk analisis investasi asing adalah arus kas yang benar-benar diharapkan dan akan dikirimkan oleh anak perusahaan ke induk perusahaan. Selain itu juga, kompleksitas analisis arus kas biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara, karena proyek asing mungkin lebih atau kurang beresiko. Risiko yang lebih tinggi dapat timbul dari dua sumber utama. Yang pertama tuh risiko nilai tukar atau exchange rate risk. Yang kedua tuh risiko politik. Nah, risiko yang lebih rendah mungkin diakibatkan oleh diversifikasi internasional. Risiko nilai tukar atau exchange rate risk berkaitan dengan nilai dari arus kas dalam mata uang negara asal perusahaan induk. Risiko politik atau political risk itu mengacu pada tindakan potensial oleh pemerintah negara tuan rumah yang akan mengurangi nilai dari investasi suatu perusahaan tersebut. Beberapa organisasi membuat peringkat risiko politik dari berbagai negara. Nilai yang terbaik atau risikonya yang paling rendah adalah 100 untuk faktor politik dan 50 untuk masing-masing faktor keuangan dan ekonominya. Dan risiko gabungan adalah rata-rata tertimbang dari faktor politik, keuangan, dan ekonomi. Perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk mengurangi kerugian potensial dari pengambil alihan. Yang pertama itu mendanai anak perusahaan dengan modal lokal. Yang kedua, melakukan strukturisasi operasi sedemikian rupa sehingga anak perusahaan memiliki nilai hanya sebagai bagian dari sistem perusahaan terintegrasi. Yang ketiga itu memperoleh asuransi terhadap kerugian ekonominya akibat pengambil alihan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.